bocoran soal TWK yang keluar beserta jawabannya, dan aku kasih tips mudah mengerjakan TWK biar nilai kalian tinggi. Sebelumnya, hai, nama aku Lia, aku pemilik TikTok ASN Milenial. Kalau kalian baru tahu aku adalah ASN di Kantor Lingkungan Kepresidenan Republik Indonesia, tepatnya di BPIPR Republik Indonesia. Dan aku S1 S2 hukum. Aku adalah konten kreator edukasi. Aku sering banget bagiin tips-tips, khususnya di masa CPNS ini. Banyak banget yang udah banyak banget yang TWK-nya udah terbantu dari konten-konten aku di TikTok. Jadi buat followers TikTok aku, pasti mereka nggak ada alasan lagi untuk TWK adalah maut, karena mereka udah dapat tips-tips dari aku. Nah, ini adalah video pertama aku di YouTube. Aku harap video ini juga bisa membantu kalian untuk mudah menyelesaikan TWK dan juga tes-tes CPNS yang lain yang nantinya akan aku share tips-tipsnya di video YouTube aku. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja video ini bakalan bahas tentang bocoran soal yang pasti keluar di TWK CPNS 2024. Ini aku udah rangkum kumpulan soalnya dan akan aku jawab satu-satu. Jadi kalian jangan lupa siapin notes, catat baik-baik, dan kita belajar bersama. Soal yang pertama, gerasi diberikan oleh Presiden atas timbangan dari, jawabannya adalah Mahkamah Agung. Kenapa Mahkamah Agung? Sini aku kasih penjelasannya biar paham. Jadi gini guys, presiden kita itu kan bertindak sebagai dua nih, kepala pemerintahan dan juga kepala negara gitu. Dalam menjalankan tugasnya dia nih sebagai kepala negara gitu, dia tuh punya privilege teman-teman. Nah, ada beberapa privilege yang diberikan kepada seorang presiden ini. Termasuk privilege-nya ini adalah menghapus hukuman atau mengampuni seseorang karena dia bersalah gitu ya. Yang harusnya menghukum itu kan tugasnya si Mahkamah Agung nih ya. Itu kalau level tertinggi. Kalau level pertama ya pengadilan negeri, kalau level kedua ya pengadilan tinggi, tapi mereka semua memang di dalam naungan Mahkamah Agung kayak gitu kan. Nah, itu kan yang menghukum kan ada di situ nih sebenarnya ranahnya. Cuman presiden ini dia punya hak gitu, ternyata dikasih hak loh oleh Undang-Undang Dasar 1945 ternyata gitu, untuk memberikan 4 ya, gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi gitu ya. Kalau aku singkat itu ada GR dan AB gitu. Kenapa aku singkat jadi 2 GR dan AB? Karena kalau GR itu adalah privilege, yaitu pengampunan atau penghapusan suatu hukuman yang diberikan oleh presiden atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kalau AB itu atas pertimbangan dari DPR kayak gitu. Kenapa kok kayak gitu, Kak? Sekarang gini, kalau gerasi itu kan adalah pengampunan nih ya. Nah, pengampunan ini bisa berupa pengurangan hukuman, yaitu yang tadinya 20 tahun bisa jadi 15 tahun, atau yang tadinya 5 tahun bisa jadi 2 tahun, atau bisa juga dia dibebaskan nih dari penjara. Tapi berarti posisinya orang yang diberi ampun ini kan udah masuk penjara nih, udah jadi terpidana ya kan. Nah, berarti posisinya adalah dia sudah mengalami proses yang ada di peradilan gitu, yaitu di MA gitu. Makanya ketika presiden ngampunin nih, ya dia harus minta persetujuan atau pertimbangan dari si MA, karena posisinya si orang ini memang sudah menjalani proses peradilan kayak gitu. Nah, begitu juga kalau rehabilitasi. Bedanya kalau rehabilitasi itu adalah pengembalian keadaan semula gitu, pengembalian harkat martabat karena kesalahan penghukuman gitu. Kayak misalkan ternyata salah tangkap nih, atau ternyata dalam proses dia ada bukti yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah gitu, maka dia wajib nih direhabilitasi gitu kan, dipulihkan namanya, dipulihkan martabatnya, dipulihkan kondisinya kayak gitu. Nah, itu diberikan oleh presiden nih kepada si orang yang memang sudah melalui hukuman ini gitu, dengan pertimbangannya si Mahkamah Agung, bahwa di situ Mahkamah Agung menyatakan ya memang dia salah tangkap kayak gitu. Atau kalau teman-teman tahu nih, kalau istilah rehabilitasi ya, itu kan biasanya digunakan pada saat orang melakukan narkoba gitu kan. Misalkan ketika dia itu bukan bandar atau pengedar gitu ya, dia hanya pengguna saja, maka dilakukan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu di situ maknanya adalah pengembalian kondisi kesehatannya dia nih gitu, seperti semula kayak gitu. Jadi pokoknya intinya kalau rehabilitasi itu pengembalian keadaan, kalau gerasi itu pengampunan. Tapi mereka berdua sama-sama dari Mahkamah Agung. Paham ya? Nah, kalau AB atau abolisi dan amnesti, kalau AB itu penghapusan hukuman sebelum dia mendapatkan suatu hukuman tidak pidana. Tapi kalau amnesti itu pada saat proses gitu ya. Jadi mau
dia sebagai tersangka atau terdakwa gitu ya. Bentuknya adalah presiden mengeluarkan dokumen nih ya atas pertimbangan DPR untuk menghapus suatu kesalahan gitu. Yang ini pernah dilakukan, contohnya pada saat itu presiden memberikan keputusan presiden atas penghapusan kesalahan atau suatu hukuman tindak pidana untuk para pelaku peperangan yang ada di Sulawesi atau pada saat itu di Aceh dan lain sebagainya. Itu pernah gitu, dan ada sampai sekarang dokumennya kayak gitu atas alasan tertentu. Mungkin pada saat itu perangnya memang digunakan untuk kepentingan negara dan sebagainya gitu, sehingga itu dipulihkan gitu. Tapi juga harus mempertimbangkan nih hak-haknya si korban gitu, korbannya peperangan itu dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi udah paham ya bedanya apa? Oke, kita lanjut ke soal kedua. Jika MPR tidak mau melantik presiden, maka jawabannya adalah maka MPR dianggap melanggar konstitusi atau melanggar Undang-Undang Dasar 1945, karena memang di situ sudah dimandatkan bahwa tugas MPR adalah melantik presiden. Memang ada perubahan tugas nih dari MPR sebelum amandemen dan setelah amandemen, dimana pada saat sebelum amandemen MPR ini kan menjadi lembaga tertinggi negara gitu ya, jadi dia yang paling tinggi, jadi dia berhak untuk memilih presiden dan kemudian melantiknya juga gitu. Tapi karena saat ini presiden itu sejajar kedudukannya dengan yudikatif atau juga dengan eksekutif gitu ya, maka dalam hal ini MPR hanya bertugas untuk melakukan pelantikan atau menyaksikan presiden untuk bersumpah gitu di hadapannya kayak gitu. Nah, itu sudah dimandatkan nih di Undang-Undang Dasar gitu. Jadi ya itu harus dijalankan gitu. Nah, sekarang alasan MPR tidak mau melantik apa? Kalau misalkan itu adalah karena presiden yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap hukum gitu ya, atau melakukan korupsi dan lain sebagainya, melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, maka tidak bisa juga MPR tiba-tiba tidak mau melantik presiden. Alur yang harus dilalui adalah dia harus melapor dulu ke siapa? Ke Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi melakukan penyelidikan, bener nggak sih presiden ini melanggar konstitusi gitu. Nah, ketika hasilnya sudah keluar dari Mahkamah Konstitusi, maka MPR melakukan sidang 30 hari gitu ya. Jadi kalau misalkan bener nih si MK memberikan statement, oke, presiden melanggar. Nah, si MPR kemudian melakukan sidang 30 hari gitu ya. Setelah sidang 30 hari baru di situ dia bisa menyatakan statement memberhentikan presiden dari jabatannya, karena memang dia terbukti presiden ini melanggar konstitusi kayak gitu. Nah, cuman yaitu dia harus melalui skema Mahkamah Konstitusi ya. Oke, soal nomor 3. Apakah akibat jika DPR dibubarkan? Oh, jelas sangat fatal ya, karena kita tuh lembaga trias politika. Karena kita adalah negara apa? Negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan kita memilih wakil gitu ya, dan oleh rakyat maksudnya adalah wakil ini mewakili kita, di mana wakil ini adalah para DPR tentu, yang bertugas untuk mengawasi kinerja si eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan. Siapakah? Yaitu presiden dan menterinya gitu juga, dan juga si kepala daerahnya gitu ya, yang ada di provinsi maupun kabupaten kota gitu. Nah, si DPR ini sebagai penjaganya nih gitu, mulai dari menjaga anggaran biar anggaran ini tidak semena-mena digunakan, melakukan penyelidikan atas program-program yang dijalankan oleh eksekutif, dia melakukan pengawasan, membuat peraturan juga nih gitu ya, yang itu disahkan bersama presiden untuk mengatur negara ini gitu. Jadi banyak nih fungsinya DPR gitu, ada 3 kan, ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan gitu. Jadi ketika Indonesia membubarkan DPR, maka kita tidak punya suatu organ untuk melakukan pengawasan itu gitu. Jadinya nanti presiden dan eksekutif lainnya, yaitu para menteri dan kepala daerah, ya bisa bertindak sewenang-wenang karena tidak ada yang mengawasi kayak gitu. Jadi ada antara lembaga trias politika itu punya perannya masing-masing dan harus balance ya. Yang satu itu bikin peraturannya dan mengawasi, yang satu menjalankan rodanya, dan yang satu melakukan penghukuman gitu ya. Jadi dia wasitnya nih gitu ya. Kalau sepak bola itu bener-bener dia yang ngasih kartu merah gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu adalah negara dengan sistem demokrasi kayak gitu. Agar semua proses yang berjalan ketiga ini memang
berorientasi kepada kita nih sebagai rakyat gitu, karena demokrasi kan ya itu akan kembali ke kita untuk rakyat, dari kita yang memilih ya, dan oleh kita juga kayak gitu, yaitu representasinya memang wakil rakyat yang kita pilih gitu. Makanya kalau teman-teman pilih DPR ya pilihlah yang baik gitu ya, yang memang track recordnya tuh jelas gitu, berdasarkan riset teman-teman yang mendalam, karena dia yang akan mewakili kita kayak gitu. Next, soal keempat, bagaimana kalau Undang-Undang Kesehatan tidak berpedoman pada UUD 1945? Maka jawabannya adalah undang-undang itu tidak sah secara harmonisasi, tidak sah, tidak memberikan keadilan di masyarakat, dan bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena tugas Mahkamah Konstitusi kan dia menguji undang-undang kesesuaiannya dengan UUD 45 gitu. Jadi kalau ada undang-undang ternyata melenceng nih, nggak sesuai sama UUD, maka tugasnya siapa? Mahkamah Konstitusi. Jadi pilihlah jawaban-jawaban yang mengarah ke situ. Nah, sini aku kasih penjelasannya. Jadi teman-teman, ini aku udah pernah juga bikin videonya di TikTok. Kita tuh kan di Indonesia punya banyak peraturan nih. Nah, peraturan kita tuh punya hierarki, teman-teman. Nah, hierarkinya tuh berjenjang, banyak gitu ya. Nah, yang paling tinggi itu yang menjadi payung atau yang menjadi pedoman peraturan di bawahnya. Jadi peraturan di bawahnya itu nggak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya lagi. Semakin dia di bawah, maka dia nggak boleh bertentangan sama peraturan yang di atas 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Jadi berjenjang kayak gitu guys. Nah, posisinya yang paling atas itu adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum gitu. Jadi dia memedomani atau menjiwai seluruh peraturan yang ada di Indonesia. Jadi harus sesuai dengan Pancasila. Nah, di bawah Pancasila itu ada Undang-Undang Dasar nih, Undang-Undang Dasar 1945 gitu, yang pasal-pasalnya yang sampai 36 itu ya kan. Nah, di situ ada kewajiban negara kepada kita gitu. Apa sih kewajiban negara? Apa sih hak-hak kita sebagai warga negara? Bagaimana sih kemudian lembaga itu diatur gitu dan sebagainya gitu. Di situ pesan-pesannya itu berupa rumus-rumus yang penting banget nih gitu. Jadi dia menjiwai peraturan di bawahnya. Di bawahnya apa? Undang-undang gitu ya. Di bawahnya lagi apa? PP gitu, Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten kota kayak gitu. Nah, yang karena di bawahnya ini, nah karena undang-undang ini levelnya di sini nih, di bawahnya si undang-undang dasar, maka dia juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar gitu, termasuk kalau soalnya adalah undang-undang kesehatan gitu. Soal yang kelima, bagaimana jika MK tidak mau memutus hasil sengketa pemilu? Jawabannya adalah dianggap melanggar konstitusi ya, lagi-lagi karena itu memang sudah tertuang menjadi tugasnya MK gitu. Tugas MK itu ada 4 guys. Yang pertama, dia harus memutus sengketa hasil pemilu, sengketa pembubaran partai politik, sengketa antar lembaga negara gitu, misalkan jadi kayak ada antar lembaga yang berselisih, dia juga nih putusannya. Dan yang keempat, dia adalah menguji undang-undang atas undang-undang dasar yang tadi udah aku jelasin nih. Sehingga ketika itu tidak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka sistem demokrasi kita juga tidak akan berjalan gitu, karena yang menjadi tumpuan dari sistem demokrasi itu adalah pemilu gitu. Jadi pemilu kita harus berkualitas, pemilunya harus transparan. Kalau ada masalah ya harus diselesaikan gitu, dan itu merupakan tugasnya Mahkamah Konstitusi kayak gitu. Oke. Dan soal yang terakhir, yang keenam, apa makna Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 2? Nah, pasal ini adalah tentang hak dari masyarakat kita untuk tidak mendapatkan diskriminasi. Jadi keywordsnya itu adalah diskriminasi. Nah, aku punya rumus sendiri nih biar kalian benar-benar mudah banget menghafalkan UUD dari pasal 1 sampai pasal 36 tanpa kalian harus hafal, tapi kalian paham, kalian bisa langsung ngerti, kalian bisa langsung jawab kalau pasal ini tentang apa, kalau pasal ini tentang apa. Itu aku punya tips triknya, aku akan bagi di next video. Jadi kalau kalian belum subscribe, buruan subscribe YouTube aku biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan pastinya aku juga akan share banyak tentang SKB nantinya biar memudahkan kalian lolos SKB CPNS. See you on next video.